Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nih, yang saya hormati Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Sekolah Dampingan dari SMP Candi Puro, dari SMP Candipuro 123, Ulul Albab, Asyarifi, Anafiah, SMP Islam Nuris Padang, SMP Darul Amin, SMP Yosowilangun Muhammadiyah 3, SMP Islam Yosowilangun, dan SMP Darmas. Mohon izin ya Bapak Ibu, di sini ada satu sekolah yang belum, tapi kita sambil menunggu. Oke. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang ikut serta dalam kegiatan hari ini. Terima kasih banyak semuanya, dan saya mohon izin mohon maaf dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Bapak Ibu ada kesibukan untuk melakukan kegiatan di sekolah. Karena itu kita kegiatannya hanya sebentar saja. Saya dahulukan dengan Bapak Ibu guru ya. Bapak Kepala Sekolah juga mohon untuk menyimak juga. Namun saya utamakan terlebih dahulu sesi 1 ini adalah dengan Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru agar segera bisa melaksanakan tugas selanjutnya. Bapak Ibu guru santai aja, bisa fleksibel untuk menyimak kegiatan ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya rekam karena ini untuk laporan saya juga terhadap BPGB untuk melakukan dampingan terhadap upgrading Kombel. Alhamdulillah sudah masuk semua sekolah binaan. Selamat datang ya, mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu. Saat ini beberapa minggu yang lalu satu sekolah, alhamdulillah sekolah kita ada yang masuk diundang dalam kegiatan upgrading Kombel, dan kebetulan pengawas yang hadir mewakili saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini wajib hukumnya kami sampaikan apa sih sebenarnya esensi dari Kombel ya. Ternyata Bapak Ibu di sekolah ini banyak yang miskonsepsi tentang Kombel ya. Dengan upgrading Kombel ini mohon nanti sekolah bisa melaksanakan kegiatan Kombel yang efektif dan yang sebenar-benarnya gitu ya. Karena selama ini Kombelnya masih dalam tanda kutip yang penting ada, yang penting terbentuk gitu ya. Tetapi belum betul-betul memanfaatkan Kombel dengan sebenarnya dan masih banyak miskonsepsi. Mohon izin saya share screen. Bentar nih Bapak Ibu.
Ini layarnya yang nggak mau masuk, sebentar. Mohon maaf nih, saya soalnya sama ini ada kesibukan mengadmit ya, tadi nggak saya otomatisasi sehingga harus apa namanya, sibuk menyetujui gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke saya stop dulu. Sebentar nih Bapak Ibu. Ini ya karena sibuk ini ya apa menyetujui sebentar. Banyak yang antri. Oke. Sudah jalan Bapak Ibu slide-nya? Ya. Saya mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya komunitas belajar itu ada 3 jenis Bapak Ibu, jadi mohon dipahami. Jadi komunitas belajar itu ada 3 jenis. Ya. Nah, yang pertama adalah kombel dalam sekolah. Ya. Ini hukumnya wajib dibentuk oleh sekolah, dalam sekolah, yang berisi atau anggotanya adalah guru, tendik, tentunya kepala sekolah, dalam satu satuan pendidikan, dalam satu sekolah. Ini yang dinamakan dengan kombel dalam sekolah. Kemudian yang berikutnya kombel antar sekolah. Nah, ini misalnya kita membentuk kombel sekolah dampingan, berarti terdiri atas beberapa sekolah, maka ini dinamakan dengan kombel antar sekolah. Nah, bisa juga MGMP itu adalah kombel antar sekolah. Yang ketiga adalah kombel daring. Nah, ini berisi keanggotaannya adalah dari beberapa kombel yang tentunya karena daring harus daftarkan ke PMM. Ini yang daring ya. Nah, apakah sekolah kombel dalam sekolah harus didaftarkan ke PMM? Tidak Bapak Ibu nggih. Ini miskonsepsinya. Jadi kombel dalam sekolah tidak diwajibkan untuk daftar ke PMM. Tetapi jika Bapak Ibu ingin berbagi dengan sekolah lain di seluruh Indonesia, baru didaftarkan melalui PMM. Tetapi kegiatan kombelnya dalam
sekolah itu tidak dilakukan melalui PMM atau daring. Jadi melalui dalam sekolah, lingkup sekolah saja. Nah, Bapak Ibu, mari kita luruskan komunitas belajar dalam sekolah itu bukan membahas tentang materi pelatihan yang belum dipahami, kemudian melaksanakan IHT. Nah, itu tidak masuk dalam kegiatan atau dijadwalkan dalam kombel sekolah. Ya. Mungkin anggotanya adalah anggota sekolah, tetapi bukan dalam memasukkan di dalam komunitas dalam sekolah. Oleh karena ini miskonsepsinya lagi. Maka kalau itu ada kegiatan IHT, kemudian pelatihan-pelatihan di dalam komunitas sekolah, ini dinamakan komunitas praktisi. Jadi seperti pengawas, membuat kombel itu bukan kombel dalam sekolah, tetapi komunitas praktisi. Ya. Nah, kalau MGMP itu komunitas antar sekolah. Nah, bagaimana sih komunitas kombel dalam sekolah itu kegiatannya? Ini perlu dicatat Bapak Ibu nggih, supaya kita tidak salah arah di kombel sekolah dan sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ini terdiri atas kelompok guru dan tendik yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin. Jadi terjadwal, ya minimal 1 minggu 1 jam. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa buat RHK pengembangan diri di PMM di semester depan, ambil aja kombel, nggih. Ambil aja kombel itu sudah dihargai berapa nggih? 32 jam. Jadi udah kombel aja sudah memenuhi syarat RHK-nya. Ya, sekolah membuat kegiatan rutinitas untuk kombel. Jadi kombel kita sangat dihargai jamnya, pertemuannya. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu cari-cari sertifikat ke sana ke sini mengikuti pengembangan diri. Cukup melakukan pengembangan, cukup melakukan kegiatan kombel di dalam sekolah itu sudah diakui 32 jam. Ya, yang penting dalam 1 minggu 1 jam dan include dalam kegiatan jam efektif sekolah. Oke, nggih? Ini satu yang harus dicatat. Nah, kombel ini memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Jadi ada instrumennya Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan instrumen untuk mengukur bahwa kegiatannya jelas dan memang terukur memiliki tujuan. Dan tujuan utama dari kombel dalam sekolah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekali lagi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan yang lain-lain. Sehingga nantinya akan berdampak terhadap hasil belajar. Kenapa berdampak terhadap hasil belajar? Karena menggunakan instrumen. Nanti Bapak Ibu akan melihat instrumennya seperti apa. Nah, kombel dalam komunitas belajar sekolah ini memiliki 3 ide besar, 5 dimensi, dan siklus yang dinamakan siklus inquiry kombel. Nanti kita akan bahas. Jadi kita hanya membahas 3 ide besar, 5 dimensi, dan siklusnya. Nah, 3 ide besar itu apa? Komunitas belajar dalam sekolah harus memiliki 3 ide besar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Jadi yang dibahas adalah kegiatan refleksi pembelajaran, ya, tidak yang lain-lain. Bu, kalau misalnya di kombel itu melakukan kegiatan pelatihan di PMM, itu apa termasuk? Nah, ini miskonsepsinya. Jadi tidak Bapak Ibu. Ya, bukan kegiatan kombel dalam sekolah, ya. Jadi kalau belajar di PMM dan lain sebagainya, ini dinamakan komunitas praktisi walaupun memakai atau anggota-anggotanya adalah komunitas. Saya ulangi. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah menyusun perencanaan,
yang ketiga adalah implementasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Nah, pada saat setelah implementasi, di pertemuan minggu depannya, kan saya ulangi nggih. Jadi komunitas belajar ini menjadi hal yang wajib dilakukan oleh sekolah, dan nanti kontrolnya adalah kepala sekolah untuk melihat efektivitasnya. Karena siklus inquiry ini harus dilakukan, ya. Yang pertama, melakukan refleksi. Jadi bergantian mungkin, ya. Minggu ini siapa, atau bergantian waktunya. Kemudian membuat perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan pasca implementasi. Dan nantinya hasil evaluasi ini akan dibawa kembali pada saat pertemuan Kombel minggu depannya dengan melakukan refleksi. Jadi refleksinya itu berdasarkan data hasil evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu, berputar lagi. Minggu depannya kita mau ngajar lagi membuat seperti itu. Walaupun kita sudah punya perencanaan nih, namun saat itu kita diskusikan, ya, kita diskusikan apakah efektif, mungkin sarana prasarana atau media pembelajaran yang didukung dan lain sebagainya. Ini persis dengan siklus peningkatan pembelajaran observasi yang Bapak Ibu lakukan di PMM. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Jadi melakukan refleksi, melakukan perencanaan, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian mengimplementasikan. Namun pada saat implementasi ada observasi dari kepala sekolah. Setelah itu ada obrolan, ya, pasca observasi yang disebut dengan evaluasi. Nah, dari hasil obrolan itu dibawalah data evaluasi itu ke refleksi kembali di minggu depan. Persis sekali yang kita lakukan pada saat kita melakukan observasi pengelolaan kinerja di PMM yang Bapak Ibu dibersamai atau didampingi oleh kepala sekolah. Nah, kemarin sudah ada yang praktek nih dari SMP An-Nafiah, nggih. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa siklus peningkatan kualitas pembelajarannya. Kebetulan mengambil indikator, kepala sekolah mengambil indikator siklus peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga kebetulan saya bisa mengamati dari melakukan refleksi, melakukan perencanaan, melakukan observasi, pasca observasi, kemudian diskusi, evaluasi di dalam Kombel. Nanti yang lainnya bisa belajar melalui SMP An-Nafiah. Sangat bagus ya. Terima kasih juga Bu Heni yang kemarin sudah mempraktekkan pilihan observasinya. Jadi Bapak Ibu, ini kebetulan nih, Kombel ini bisa kita manfaatkan untuk mendiskusikan pilihan perilaku kita di kelas. Contoh misalnya, yang diambil Bu Heni kemarin, disiplin positif. Jadi yang diamati atau yang kita rencanakan adalah kesepakatan kelas, disiplin positif di kelas. Nah, kemudian kita lihat efektivitas pembentukan kesepakatan kelas. Ada siswa misalnya yang melanggar, kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Nah, itu penting Bapak Ibu. Kita bisa berlatih di situ. Nah, yang belum mengenal segitiga restitusi, disiplin positif, di Kombel bisa dibahas. Karena kebetulan perilaku kerja pada pembelajaran ini yang dipilih adalah perilaku disiplin positif. Ada lagi kemarin satu lagi di mana ya SMP? SMP, terima kasih SMP Muhammadiyah 3 juga memilih siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Matur nuwun Ustadzah Afni dan Ibu Ade ya. Nah, kebetulan pilihan perilakunya adalah efektivitas aktivitas pembelajaran. Jadi pengelolaan kelasnya. Nah, Bapak Ibu ketika mengambil itu bisa nanti berdiskusi. Ada 8 perilaku itu nanti dibagi rata dalam Kombel itu siapa nanti semester depan yang melakukan pilihannya. Kemudian
tiap kali kombel bisa dibahas. Maksudnya bisa merasakan, menceritakan. Ya, saya memilih disiplin positif, keberhasilannya ini, ya. Ternyata tantangannya ini, gitu ya. Oh, saya memilih aktivitas belajar indikator-indikator yang terpenuhi seperti ini. Nah, ini adalah wadah atau tempat yang memang sangat strategis untuk membahas kegiatan perilaku kerja yang kita lakukan saat observasi di PMM. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Baik Bapak Ibu. Berikutnya adalah 3 ide besar ini. Ya. 3 ide besar ini akan sangat efektif ya kita lakukan apabila Bapak Ibu komitmen bahwa pada saat melakukan kombel itu menggunakan 4 pertanyaan kritis. Jadi Bapak Ibu tidak kesana kemari obrolannya ya, tetapi memang menggunakan instrumen. Nah, ini Bapak Ibu instrumennya nanti saya bagikan di grup Jadi ketika kita waktu melakukan kombel, nah apa yang kita bahas? Nah ini ada 4 pertanyaan yang kita diskusikan di kombel, sehingga betul-betul pada saat kombel itu kita memang berfokus pada pembelajaran. Ya. Yang pertama ini pertanyaannya, apa yang kita harapkan murid pelajari? Nah, pada saat kita memilih disiplin positif, apa yang kita harapkan murid pelajari? Oh, mereka memahami dan menyetujui, menyepakati, misalnya ini di disiplin positif, bahwa kesepakatan kelas itu merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi dengan kesadaran internal dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena lain-lain ya. Tetapi dia sadar bahwa disiplin positif ini, komitmen atau keyakinan kelas ini memang harus dipatuhi karena memang kebutuhan internalnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita harapkan murid pelajari sesuaikan dengan pilihan fokus yang dibahas. Kalau kebetulan yang dibahas adalah kualitas pembelajaran pada indikator perilaku disiplin positif yaitu. Nah, kalau misalnya dari SMP Muhammadiyah mengambil perilaku, temanya pada saat kombel adalah pembelajaran, efektivitas, dan pada aktivitas pembelajaran. Nah, apa yang kita harapkan murid pelajari? Nah, adanya interaktif atau interaksi respon positif siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, seperti kemarin Bu Ade melakukan refleksi, beliau cerita, ada Bu, satu anak yang sama sekali nggak bisa ngerespon, sudah diberikan stimulus, sudah diberikan perlakuan scaffolding ya, diberikan perlakuan khusus, tetapi dia tetap belum mampu belajar secara mandiri. Nah, kemarin setelah kita diskusikan panjang, ternyata menemukan cara-cara untuk menangani satu siswa ini. Nah, setiap siswa punya peran untuk aktif. Nah, ini yang dinamakan, contohnya adalah pada saat kita melakukan kombel dengan indikator aktivitas, efektivitas, aktivitas belajar. Nah, silakan Bapak Ibu, masih ada 8 indikator yang lainnya yang bisa dipilih dan didiskusikan. Jadi, tolong ya, mempelajari kombel ini sesuaikan dengan pilihan perilakunya. Ya. Jadi, bukan hanya materi pembelajaran yang kita bahas, tetapi pilihan indikator yang kita pilih pada saat kita melakukan pilihan di PMM, pengelolaan kinerja, observasi, atau praktek kinerja. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Nah, silakan didiskusikan. Oh iya, murid kita sudah belajar, ditunjukkan dengan apa ya? Ya, mereka sudah
mampu menyebutkan ini, bisa membuat data, mengolah data, nah itu, dan lain-lain. Misalnya kalau disiplin positif, jadi kalau dia melanggar, dia bisa menyadari akan kesalahannya dan melakukan segitiga restitusi bersama gurunya. Ya, ini yang nomor 2. Bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus kita gunakan pada saat kita melakukan kombel. Nah, pertanyaan kritis. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, seperti temuan Mbak Ade tadi, ya. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Nah, kemarin Mbak Ade cerita, sudah Bu, saya berikan lembar kerja sendiri dengan mudah, dengan gambar-gambar, dia hanya menyusun, dan dia dapat berbantuan dengan temannya yang bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian gurunya juga melakukan scaffolding, perlakuan khusus ya, jika ada siswa yang tidak belajar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Nah, ini ada murid yang ceritanya Bu Ade kemarin, ada murid yang mahir, yang sudah mahir, ya. Tentunya yang sudah mahir adalah aset, ya, aset kita di kelas. Jadikan mereka sebagai narasumber buat teman-temannya, teman belajar teman-temannya, manfaatkan dan berikan dia tantangan yang bisa meningkatkan kompetensinya dan pemahamannya. Jadi jangan diabaikan ya, atau disamakan dengan yang lain. Tetapi berikanlah dia tantangan sesuai potensinya dan berikanlah dia kesempatan untuk dapat membantu teman-temannya, teman belajar. Yang Bapak Ibu nggih. Jadi saya simpulkan, saya ulangi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu di dalam kombel yang dibahas adalah fokus pada pembelajaran. Fokus pada pembelajaran dengan menggunakan 4 pertanyaan kritis. Jadi ketika kombel yang dibahas adalah 4 pertanyaan kritis ini. Ya. Nah, untuk tema atau fokusnya, isinya terserah Bapak Ibu. Ya. Kita sarankan atau kemarin dari PPKB ambil dari perilaku yang dipilih di praktek kinerja observasi di PMM supaya efektif, karena kita baru mulai belajar toh Bapak Ibu semester ini untuk perilaku praktek kinerja itu. Nah, tentunya sangat dibutuhkan diskusi ini. Ya. Sekali lagi fokus pada pembelajaran. Loh Bu, kalau di sekolah itu ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan dihitung ya Bapak Ibu 1 jam ya. 1 jam itu 60 menit. Ya. Kalau 1 hari hanya 30 menit berarti butuh 2 pertemuan 1 minggu. Tetapi kalau misalnya di sekolah itu ada 4 hari melakukan pertemuan kombel, nah monggo. Yang 1 jam, yang 60 menit, misalnya 2 pertemuan karena 30 menitan ya, yang 60 menit ini gunakan untuk komunitas belajar dalam sekolah dengan inquiry kombel. 4 pertanyaan kritis. Sedangkan yang lain, pertemuan yang lain, ya, atau di luar kombel, nah itu boleh membahas yang lain. Itu sangat efektif juga. Misalnya membahas pencapaian PMM, membahas persiapan Sekarsari, membahas yang lainnya. Silahkan ya. Namun kewajiban Bapak Ibu adalah melakukan komunitas belajar dalam sekolah dengan inquiry kombel, siklus inquiry kombel dengan 4 pertanyaan kritis. Sampai di sini Bapak Ibu paham nggih? Ide besar yang lain harus kolaboratif dan tanggung jawab kolektif bersama, berorientasi pada hasil pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu yang tadi saya jelaskan, bahwa
berorientasi pada hasil belajar setelah menggunakan 4 pertanyaan kritis itu, maka kita melakukannya dengan siklus, tidak sia-sia Bapak Ibu. Ya. Kita melakukan refleksi awal, kemarin temuan-temuannya setelah mempraktekkan siklusnya, mempraktekkan pembelajarannya, misalnya di Anafiah, menemukan siswa yang melanggar komitmen kesepakatan kelas, kemudian di Bu Ade di SMP Muhammadiyah, di Ustadzah Afni, menemukan siswa yang kesulitan belajar, maka melakukan refleksi. Kemudian setelah itu melakukan perencanaan kembali di berikutnya, pertemuan berikutnya. Nah, di perencanaan ini boleh berganti orang ya, boleh berganti objek, boleh orang yang sama, tetapi mungkin pilihan indikatornya atau pembahasannya berbeda. Mungkin di materinya, mungkin di pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Disilakan. Yang jelas harus berorientasi pada hasil belajar murid. Mungkin di literasi numerasi ini belum disentuh Bapak Ibu kalih panjenengan. Ya. Literasi numerasi itu belum disentuh. Kalau karakter itu ada di disiplin positif. Ya. Kalau literasi numerasi, bagaimana mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran kita, semua pelajaran. Mengintegrasikan literasi dan numerasi. Silakan membuat perencanaan di sini. Bagaimana mengintegrasikan literasi numerasi. Bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi yang efektif. Seperti contohnya di SMP Muhammadiyah. Boleh nanti kita bisa studi banding ke SMP Muhammadiyah dan SMP Anafiah. Ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu gambarannya efektivitas. Betul-betul sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah ini jadi membuat perencanaan untuk diimplementasikan apa ke depannya. Mungkin merancang pembelajaran diferensiasi, merancang pembelajaran mengintegrasikan literasi, merancang pembelajaran mengintegrasikan numerasi. Ada satu lagi yang belum Bapak Ibu pelajari. Merancang pembelajaran mengintegrasikan PSE ya, kecakapan sosial emosional. Nah, ini belum juga. Nah, itu disiplin positif. Apa namanya? Karakter, pembentukan karakter. Pendidikan sosial emosional PSE. Nah, itu dimasukkan di dalam pelajaran. Nah, itu nanti ada ilmunya. Silakan nanti kapan-kapan kita menghadirkan Pak Nomo, kemudian dari SMP Darmas ya, kemudian Bu Sinten dari SMP Candipuro, Bu Oni, nanti bisa mengimbaskan perencanaan PSE, pembelajaran sosial emosional. Mungkin Pak Jihad dan lain-lain yang merupakan guru penggerak. Ini aset bagi kita Bapak Ibu bisa menjadi narasumber di Kombel. Baik Kombel sekolah maupun antar sekolah. Yang berikutnya setelah kita merancang, kita diskusikan, disimulasikan. Ini ada gambarnya orang simulasi. Merencanakan, merancang, disimulasikan. Ya, supaya tidak menjadi kelinci percobaan siswa kita ya, tapi harus disimulasikan dulu, didiskusikan di Kombel kita supaya tidak ada salah gitu ya. Kemudian baru diimplementasikan. Bagaimana efektivitas implementasi yang sudah kita rancang? Diferensiasinya, numerasinya, PSE-nya, disiplin positif, efektivitas. Nah, itu seberapa ya saat implementasi itu merasakan desain keberhasilan itu kita itu seberapa? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga betul-betul implementasi ini merasakan rancangan bersama ini ya. Rancangan bersama itu sangat efektif mungkin ya. Tantangannya ada nih, karena yang kita temukan adalah makhluk hidup, anak-anak yang unik-unik gitu ya. Wah, kemarin saat mempraktekkan PSE, aneh nih ada kejadian ini. Nah, itu dicatat ya. Nah, diimplementasikan jadi merasakan gitu ya, merasakan bagaimana tantangannya, bagaimana keberhasilannya. Nah, saat itu setelah melakukan praktek, segeralah melakukan evaluasi ya. Mencatat sendiri, tulis ya, evaluasinya panjenengan apa saja dengan menggunakan 4 pertanyaan kritis tadi,
Saya ulangi, evaluasinya adalah dengan menggunakan 4 pertanyaan kritis tadi. Ya. Nah, evaluasi hasil 4 pertanyaan kritis tadi dibawalah didiskusikan pada saat pertemuan kombel berikutnya, yaitu refleksi awal lagi. Itu nggih. Jadi hasil evaluasi ini dibahas bersama dalam diskusi di kombel, membahas evaluasi di kegiatan refleksi. Jadi evaluasi ini dilakukan sendiri ya setelah melakukan implementasi. Demikian Bapak Ibu, bagaimana kombel kita itu bisa efektif dan memang betul-betul kebutuhan kita, terutama hal-hal baru yang belum kita lakukan seperti integrasi literasi numerasi, diferensiasi, dan PSE dan lain sebagainya. Budaya positif, masih banyak lagi 8 indikator yang lain. Baik, yang terakhir adalah 5 dimensi. 5 dimensi dalam komunitas belajar memastikan bahwa setiap guru atau anggota dapat menjalankan perannya dengan optimal. Jadi nanti 5 esensi ini bisa dipelajari sendiri, nggih. Jadi memiliki nilai dan visi bersama dalam kombel, pembelajaran kolektif dan penerapannya, berbagi praktek baiknya, kondisi yang mendukung hubungan dan struktur. Jadi punya SK, punya strukturnya, punya jadwal. Jadi memang jelas gitu loh ya. Terstruktur gitu kegiatannya. Yang hari ini minggu depan tanggal sekian kombel 1, kombel pertama, pertemuan pertama kita membahas pembelajaran literasi. Kombel kedua kita membahas numerasi. Terus begitu siklusnya. Yang literasi Ibu Ita, yang numerasi Pak Nomo, yang disiplin positif Bu Heni gitu. Selanjutnya seperti itu. Berikan tanggung jawab masing-masing orang ya di subjudul pada tema pembahasan kombelnya sampai merancang, mensimulasikan, mempraktekkan dan lain sebagainya. Gitu nih. Tidak harus ketuanya terus ya, tapi dibagi rata. Ya, di sini ditulis nih. Menjalani peran dengan optimal. Kemudian kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Jadi semua orang memiliki jiwa kepemimpinan untuk dirinya dan untuk anggota kombelnya. Jadi tidak hanya penggerak kombel atau ketua kombel. Apakah harus guru penggerak? Enggak ya Bapak Ibu ya. Tidak ya. Sesuai peran dan kapasitasnya aja ya. Monggo. Oke, demikian Bapak Ibu untuk kombel. Mungkin sedikit saya bahas tentang miskonsepsi ya dalam kombel. Apa saja sih itu? Dari sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Bagaimana Pak Jihad merasakan kombelnya? Sudahkah efektif ini? Berarti harus dilakukan ya di semester depan mulai diefektifkan lagi. Ada pertanyaan Pak Jihad? Atau mau merefleksi? Oke, saya bahas yang miskonsepsi ya. Tapi nanti bisa dipelajari sendiri ya, karena waktu ini. Oke. Oke.
miskonsepsi. Sekarang Bapak Ibu tinggal jawab, nggih. Kalau Bapak Ibu setuju atau tepat, itu jawab aja mantap gitu ya. Atau panjenengan ini apa? Kirimkan bunga atau apa ya yang di situ, emoticon yang ada di situ. Ya. Boleh dibuka mic-nya sekarang, boleh rame-rame. Bilang mantap atau Bapak Ibu kirim bunga ya. Kalau tidak tepat, Bapak Ibu bilang ambiar. Setuju ya? Oke, boleh rame-rame. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, yang ini ya. Apakah komunitas belajar hanya perlu melakukan refleksi 1 tahun sekali? Ya, jawabannya tidak ya. Harus 1 minggu ya, 1 minggu sekali ya. Ini, dalam siklus inquiry, refleksi di komunitas belajar dilakukan secara terus-menerus. Refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi 1 minggu 1 sekali. Berikutnya, komunitas belajar dalam sekolah wajibkah terdaftar di PMM? Tidak, Bapak Ibu ya. Ya, betul. Oke, tidak wajib. Ya. Jika ingin berbagi, baru ya Bapak Ibu, jika ingin berbagi membuat webinar baru didaftarkan. Yang berikutnya, apakah kombel sekolah harus dipimpin oleh kepala sekolah? Tidak. Ya. Jadi oleh penggerak kombel ya. Penggerak itu bukan guru penggerak loh ya. Penggerak kombel itu orang yang memang bisa mengayomi komunitas, yang bisa mengajak. Kalau saya sih orang yang bisa membujuk gitu ya. Melakukan persuasif ya. Orang yang memang bisa ini ya lah, apa istilahnya, yang dipercayalah, yang diinginkan oleh teman-temannya. Berikutnya, kita pasti juga bisa melaksanakan praktek baik yang berhasil dilakukan rekan guru lain. Ini maksudnya adalah gini, setiap guru dan murid mempunyai latar belakang, minat, dan kemampuan yang beragam, sehingga praktek baik yang berhasil dilakukan oleh rekan guru lain belum tentu berhasil ketika diterapkan pada peserta didiknya di kelas. Jadi memang berbeda gitu ya. Tidak selalu praktek baik punyanya milik guru yang diungkapkan akan berhasil di kita gitu ya. Karena kondisinya siswanya berbeda. Gitu ya maksudnya gitu. Berikutnya, komunitas belajar dilakukan di luar jam kerja agar tidak mengganggu pelajaran. Nah, tidak tepat ya. Kita diperbolehkan nih ya. Jadi memasukkan minimal 1 jam belajar di komunitas sebagai bagian dari jam kerja. Jadi masukkan dalam jam kerja. Contohnya dari SMP Candipuro nih ya. Jadi sebelum ada si perlu itu ada 30 menit untuk bisa melaksanakan kombel. Kalau 30 menit berarti 2 jam Pak Jihad yang bisa digunakan untuk kombel dalam sekolah. Untuk yang 2 komunitas praktisi. Untuk yang 2 hari berikutnya untuk komunitas praktisi. Nah, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran belajar. Jadi memasukkan minimal 1 jam belajar di komunitas belajar ini sebagai bagian dari jam kerja guru di sekolah. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa belajar merupakan bagian dari pekerjaan seorang guru dan harus tidak bisa dipisahkan dari mengajar. Jadi kombel ini memang adalah kebutuhan dan guru memiliki kesadaran bahwa ini adalah kebutuhan dari tugas kerjanya sebagai guru, ya, yaitu belajar. Ya. Oke, dengan adanya rutinitas ini akan tumbuh pembiasaan guru untuk berdiskusi di komunitas yang membahas tentang
pembelajaran berpusat pada murid, sehingga terciptalah budaya belajar dalam satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana supaya Bapak Ibu guru terus belajar sepanjang hayat? Ya, salah satunya adalah melalui Kombel. Berikutnya, komunitas belajar sama dengan pelatihan ataupun belajar bersama tentang materi baru yang diperlukan oleh guru. Nah, ini yang tadi saya bahas. Miskonsep. Jadi ini komunitas praktisi kalau membahas ini. Ya. Berikutnya, 3 langkah awal dalam membentuk komunitas belajar adalah membentuk tim kecil. Jadi ini Bapak Ibu yang belum saya bahas. Jadi langkah-langkah, tapi semua sekolah sudah membuat ya. Langkah-langkah untuk menyusun Kombel ada 3. Ya, menyusun tim kecil dulu. Ini adalah pilihan dari kepala sekolah dan pilihan Bapak Ibu guru siapa tim kecil yang akan menyusun jadwal, mengatur strategi, memilih orang-orang yang bisa dijadikan penggerak atau narasumber atau koordinator di tiap mata dan lain sebagainya. Yang kedua, merefleksikan sebelum Kombel ini berjalan efektif, merefleksikan dulu visi satuan pendidikan. Cocok gak Kombel kita mau mengarah kemana untuk mencapai visi sekolah? Gitu. Yang ketiga, berbagi praktek baik. Nah, jadi ada 3 langkah. Membentuk tim kecil, merefleksikan visi, dan berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik itu melalui siklus inquiry tadi. Oke, berikutnya. Yang dapat membagikan praktek baik di komunitas belajar hanya guru penggerak. Salah ya. Kan? Semua guru punya peran. Semua anggota Kombel. Komunitas belajar dalam sekolah perlu dibentuk agar guru semakin berkompeten dalam bidangnya. Tidak tepat karena pada komunitas belajar dalam sekolah terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan secara kolaboratif untuk meningkatkan hasil belajar. Bukan dalam satu individu ya. Bukan misalnya guru satu tok atau guru apa gitu ya, tapi semua merata diperuntukkan oleh seluruhnya. Komunitas belajar dalam sekolah bisa menerbitkan sertifikat kegiatan Kombel dengan ketentuan harus ditandatangani kepala sekolah. Tidak ya, ditandatangani oleh ketua penggerak Kombel. Ya. Tidak perlu kepala sekolah, ketua Kombelnya saja bisa. Wah, mantap ini ketua Kombel ini bisa diakui di PMM karena 1 jamnya itu diakui jam pelajaran sehingga 32 jam terpenuhi. Tidak usah mengambil pengembangan diri yang lain. Cukup dengan Kombel. Ini namanya upgrading ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu, nggak usah susah-susah lah, minggu depan pakai Kombel aja. Berikutnya, pengurus tim kecil dan komunitas belajar dalam sekolah harus sudah berpengalaman dalam organisasi, tidak ya. Tetapi yang memang betul-betul ditunjuk ya, memang dipercaya oleh temannya. Berikutnya, tidak perlu dibentuk tim kecil dalam sebuah komunitas, salah ya. Harus ada tim kecil sebagai penanggung jawab. Nah, komunitas belajar membutuhkan banyak sumber daya dan biaya. Tidak ya. Tidak harus berbiaya, gratis bisa. Konsumsinya makan dewe-dewe, makan siang sendiri-sendiri. Bawa bekal dari rumah. Berikutnya, komunitas belajar hanya tentang kerja kelompok. Tidak ya. Tadi ya, pakai siklus inquiry. Komunitas belajar dilakukan di luar jam kerja. Tidak ya. Sudah, mungkin ini banyak diulang-ulangi. Komunitas belajar dalam sekolah perlu melakukan webinar agar diakui di PMM. Tidak ya. Boleh kalau ingin ada inovasi yang perlu dibagikan, silakan membuat webinar. Kombel haruskah memiliki visi misi sendiri? Tidak ya. Tidak sama dengan satuan pendidikan, tidak. Visi misinya adalah maksudnya visi misi Kombel yang mengarah ke visi misi sekolah. Jadi tujuan lah, arah
kita bersama kombelnya mau dibawa kemana. Berikutnya, apakah komunitas belajar dalam sekolah hanya bisa dibentuk jika ada guru penggerak? Tidak, salah besar ya. Oke. Refleksi hanya dilakukan oleh tidak ya, semua tim ya tadi. Itu adalah siklus inquiry. Oke. Apakah ada syarat-syarat administratif? Tidak ada. Apakah kombel hanya diperlukan hanya waktu saat tertentu? Tidak ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ya. Tapi ini adalah siklus rutin yang terus-menerus dilakukan per minggu, minimal 1. Apakah kombel hanya bisa dibentuk jika sudah upload aksi nyata? Tidak ya, karena kombel dalam sekolah. Apakah sekolah dalam satu sekolah hanya satu kombel? Tidak, boleh lebih dari satu kombel. Misalnya kombel-kombel mapel. Oke, sudah cukup nggih? Ada pertanyaan dari sini? Nanti dibaca sendiri, saya share di ini. Di grup, nanti dikirim oleh kepala sekolah ke grup panjenengan sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru boleh ini ya, boleh untuk meninggalkan ruangan.